Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Julipasari dengan NIM 230333054 dengan kode seksi kelas 184 dengan dosen pengampu Ibu Lufiani SPD MPD, yang mana saya membuat video project tentang masalah-masalah kasus yang telah dipelajari materi yang bersangkutan tentang kepemimpinan. Di sini Ici mengangkat judul krisisnya kepemimpinan di sekolah. Saya mengambil artikel ini dari penulis Spirit Parent yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2025 yang diterbitkan oleh dokeido.com dengan berjudul krisis kepemimpinan di bidang pendidikan. Kenapa ya kasus-kasus di dunia pendidikan kita ini tak pernah habis? Setiap kali satu masalah mulai mereda, muncul lagi masalah lain. Bukan masalah kecil pula. Semuanya kompleks dan melibatkan semua pihak penting dalam sistem pendidikan kita. Apakah ini hanya perasaan saja atau memang hanya sepanjang tahun 2024 banyak sekolah yang terlibat? Bukan perasaan, tapi ini faktanya. Banyak sekali. Dan kalau dicermati, kasus-kasus itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. Buruknya tata kelola sekolah, dominasi orang tua, dan krisis otonomi guru dan serta kepala sekolah. Tapi bukannya semua itu berkaitan? Benar. Justru itu yang membuat semuanya semakin rumit. Masalah satu memicu masalah lain. Namun, agar bisa dianalisis lebih dalam, mari kita pisahkan dan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang mendasar, buruknya tata kelola sekolah. Apa bukti bahwa tata kelola sekolah itu buruk? Contohnya, kasus perundungan. Sepanjang tahun 2024 muncul di semua jenjang pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Belum tuntas kasus di SMA Bina Serpong, muncul lagi kasus perundungan di sebuah pesantren Kediri. Tapi kan sekolah itu punya guru dan keamanan cukup. Nah, itu masalahnya. Jumlah memadai, tapi pengawasan yang lemah, interaksi siswa luput dari perhatian. Padahal itu tanggung jawab utama sekolah. Lalu apakah sekolah tidak belajar dari kesalahan kasus-kasus sebelumnya? Sepertinya belum. Tengok saja kasus di SMP Negeri 8 Depok. Korbannya anak berkebutuhan khusus. Ini jelas pendidikan sekolah belum siap menjadi sekolah inklusif. Meskipun aturan ini sudah ada semenjak 2009 lewat Permendiknas nomor 70. Dan apakah setelah itu kasus selesai? Belum. Kasus baru muncul lagi di Subang. Tragisnya pelaku masih anak SD kelas 4 dan 5. Korban kelas 3 dan berujung meninggal dunia. Kemana sekolah selama ini? Kenapa semuanya baru terungkap setelah dilaporkan oleh orang tua? Artinya, pengawasan dari sekolah ini nihil. Persis semua terbongkar karena media atau laporan orang tua, bukan karena mendeteksi sekolah. Bayangkan banyak kasus lain yang tidak terungkap dari sekolah. Ini baru soal perundungan saja. Bagaimana dengan kasus lainnya seperti kecelakaan? Selanjutnya ada masalah administrasi pendidikan. Lihat saja kasus SNBP. Puluhan ribu siswa gagal dalam ikuti seleksi karena sekolah terlambat atau bahkan tidak mengisi PDDS SMA Negeri 1 Mempawah Kalimantan Barat. Petugasnya malah sibuk tiktokan. Apakah ini hanya terjadi di satu sekolah? Tidak. Di Sumut ada saja 130 sekolah yang gagal mendaftarkan sekolahnya. 46 sekolah negeri yang mengakibatkan protes besar-besaran dari siswa dan orang tua. Dan yang menyedihkan ini bukan hanya yang kejadian pertama. Tahun lalu juga ada 70 siswa yang gagal dengan kesalahan yang sama. Jadi, apa kesimpulannya?
Kesimpulannya, kasus-kasus ini semuanya berakar dari satu sumber, yaitu buruknya manajemen dan kepemimpinan pendidikan, baik dari tingkat sekolah mau dinas. Tidak ada antisipasi, tidak ada perbaikan sistem, dan yang paling parah itu tak ada rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Kalau pendidikan terus begini, kita patut bertanya, sebenarnya siapa yang belajar, siswa atau sistem pendidikan sendiri yang masih tertatih, yang belajar bertanggung jawab? Sekian dari video yang saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.